Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut lagi ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa menemani teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Teman-teman tetap semangat karena saya yakin teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya, dari akunnya Anti Sulastri 3582. Kak, waktu lagi anxiety kakak suka kesemutan nggak kakinya? Mohon dijawab. Sering ya teman-teman, sering apa namanya kesemutan. Nggak di kaki aja, itu kadang di pipi juga kanan kiri kalau lagi cemas gitu ya. Itu sering terasa apa kesemutan kalau dicubit begini itu nggak terasa gitu ya teman-teman ya. Memang seperti itu. Saya jawab dulu ini ya, sering sering kesemutan. Oke. Terus dari akunnya Robert Edward, organik apa fungsional gangguan asam lambungnya Mas? Ya, saya termasuk dua-duanya. Pertama memang organik ya, kalau ada radang di lambung berdasarkan pemeriksaan ya, itu saya ada iritasi di lambung, gitu radang lambung, jadi dikasih obat itu juga. Setelah itu dinyatakan sembuh, tapi saya tetap masih mengalami yang namanya cemas, panik, terus sensasinya itu seperti kayak nggak hilang-hilang ya di badan, di pikiran juga. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan saya apakah terkena organik atau fungsional ya, organik saya juga kena ya. Setelah organiknya sembuh, saya juga mengalami yang namanya fungsional. Jadi gimana kalau saya bilangnya ya dua-duanya saya mengalaminya ya, karena dinyatakan yang apa namanya radang lambung dan lain-lain itu katanya sudah membaik ya teman-teman ya, tapi tetap saya masih merasakan banyak sensasi gitu. Itu bisa karena efek dari pikiran kita ya. Lambung kita sudah tidak masalah, tapi kita masih merasakan banyak sensasi, itu bisa dari anxiety ya. Jadi gangguan asam lambungnya sering seperti kayak kembung, terus kayak begah gitu ya, terus sering reflux gitu ya teman-teman ya. Itu bisa karena pikiran kita. Karena ya jujur saja ya trauma terhadap sensasi-sensasi yang muncul sebelumnya. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya ini sudah, ini sudah, ini sudah, terus ini sudah. Oke, lanjut lagi dari akunnya Andri Andri Kasartis. Mas dulu minum obat apa Mas untuk lambung agar nggak nyeri dan napas berat ngos-ngosan? Jadi obatnya yang spesifik saya kurang tahu ya teman-teman ya, tapi yang saya konsumsi itu untuk waktu menderita gangguan asam lambung itu yang obat-obat untuk lambungnya itu ya dari dokter itu diresepkannya itu ya ada apa namanya lansoprazol, sukralfat itu saya juga konsumsi ya teman-teman ya. Terus apa namanya ada obat-obat apa ya saya lupa gitu. Jadi memang dari dokter spesialis dalam itu ya apa namanya, kasih obat itu ya berdasarkan dengan apa yang kita rasakan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk nyeri, terus kayak napas berat, ngos-ngosan itu kan biasanya efek dari, apa, asam lambung kita yang sedang naik ya, atau sedang apa namanya, reflux gitu, itu biasanya efeknya itu seperti itu, napas itu ngos-ngosan. Ditambah lagi kita itu panik dan cemas biasanya itu menjadi-jadi jadi sensasinya ya. Oke, lanjut lagi. Saya jawab di video. Bentar. Mas kalau mata buram, dari akunnya Nado. Mas kalau mata buram, terus kalau keringat dingin, asam lambung juga apa Mas? Biasanya seperti itu. Efek dari apa namanya GERD ya. Jadi asam lambung kita yang sering reflux gitu ya. Jadi seperti itu. Biasanya efeknya itu matanya buram, sering keringat dingin ya, apalagi ditambah dengan panik dan cemas gitu. Saya dulu seperti itu seringnya ya teman-teman ya. Tapi ya bisa juga karena faktor lain. Tapi ya untuk penderita gangguan asam lambung, mata buram itu ya
menurut saya teman-teman, yaitu memang efek dari asam lambung yang sering naik gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Penting SK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya sekarang lagi ngerasain telinga kayak tertekan, penuh, budek, naik ke atas kepala, rasanya ngeri, takut banget penyakit lain. Terus buat jalan hilang keseimbangan, kepala kayak ketiup angin, badan rasanya kadang ngeri, lemes, aneh ya. Ini sepertinya GERD-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau GERD itu ya sering reflux, itu berarti ke area sini ya, THT ya, tenggorokan, hidung, dan telinga. Itu biasanya mengalami efek yang seperti ini, dan ini biasanya juga cukup memakan waktu untuk menormalkan kembali ya, apalagi keliengan, sempoyongan. Tapi teman-teman nggak usah takut, ini juga bisa normal lagi ya. Saya dulu juga mengalami seperti ini, lumayan lama juga. Jadi teman-teman mulai sekarang coba antisipasi untuk makanan-makanannya, kita coba amati ya. Kita jangan terlalu takut terhadap makanan, akan tetapi kita coba hindari dulu makanan-makanan yang sering memicu asam lambung ya teman-teman ya. Dan untuk malam ketika tidur, usahakan teman-teman itu jangan setelah makan langsung tidur, harus ada jedanya gitu ya, minimal 2 jam lah ya kalau saya dulu gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau 2 jam atau 3 jam sebelum tidur ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mini 558. Seperti yang sedang aku rasakan, dan ini lebih dari 2 tahun berjalan. Selain ke dokter dalam, aku sudah ke dokter gigi, THT, jantung, mata untuk cek penyakit ini. Mulai dari USG, endoskopi, scan kepala, toraks sudah aku jalani. Aku stres sendiri, obat dokter dan herbal telah aku minum, namun belum membaik. Mohon saran dan petunjuknya ya Kak. Bagaimana aku mulai merubah 3P itu? Terima kasih banget atas sarannya. Oke teman-teman ya. Begini teman-teman ya, jadi sebelum saya jawab, saya coba cerita sedikit ya, ini benar-benar nyata, pengalaman nyata. Jadi, saya merawat adik saya sendiri ya, jadi adik ipar gitu ya teman-teman, terkena sakit ini. Itu pun ya, untuk saya meyakinkan adik saya bahwa ini gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Itu aja saya susah ya, untuk meyakinkan, padahal saya sudah menyampaikan bahwa saya sendiri dulu kan merasakan seperti itu, juga menyaksikan juga adik saya ke dokter sana sini itu nggak sembuh-sembuh. Jadi untuk menderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan atau yang sudah anxiety, bahkan psikosomatik, pastinya akan penasaran karena ketika kita mengalami sesuatu hal yang aneh dalam tubuh kita, kita berpikirnya itu sudah penyakit lain, ya penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang bisa dibilang itu membahayakan pada diri kita ya. Dan karena pikiran-pikiran itulah yang memperparah sehingga sensasi itu tambah banyak ya teman-teman ya, tambah banyak, tambah bermunculan. Teman-teman takut kena jantungnya, kena paru-parunya, kena empedunya, kena ginjalnya, kena yang lain-lain. Dan ketika teman-teman itu periksa ke dokter, masing-masing dokter itu mendiagnosanya mungkin berbeda-beda juga ya gitu. Ada yang oh ini nggak apa-apa, oh ini kayaknya seperti ada gangguan. Tapi menurut saya ya teman-teman, saya bukan dokter ya, tapi ini pengalaman saya. Penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik, memang kalau kita itu belum sembuh, lainnya itu ya berefek gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita cemas, ya jantung kita itu berdetak kencang gitu ya. Terus kalau asam lambung naik, kita itu napas itu terasa sesak gitu ya. Kadang cerakit-cerakit, kita berpikirnya sudah ini apakah paru-paru, ini apakah jantung ya. Ketika pusing, keliengan ya di atas karena efek GERD ya, asam lambung yang naik ke atas, kita udah berpikirnya ini kanker otak, kita itu shopping dokter lah. Semua dokter kita saking penasarannya gitu ya, semua dokter itu teman-teman periksakan. Ya nggak apa-apa. Teman-teman periksa ke semua dokter, cek ini, cek itu, cek lab dan lain-lain, itu tidak apa-apa. Supaya teman-teman tidak penasaran lagi gitu ya. Akan tetapi ya teman-teman, ketika teman-teman sudah memeriksakan semuanya itu, tapi teman-teman masih saja merasakan yang namanya
teman-teman itu terasa nggak nyaman di badan, kadang ini sudah hilang, terus muncul lagi, terus kecemasan, terus perasaan yang nggak enak, setiap hari tidak ada mood, tidak ada rasa bahagia, lemes, letih, lesu, pusing, terus apa namanya, teman-teman itu intinya sudah tidak ada semangat lagi dalam seperti menjalani hidup itu ya teman-teman. Itu menurut saya itu, sudah memang mengarah ke anxiety. Dan teman-teman ketika dengar anxiety, teman-teman nggak usah takut karena anxiety juga bisa normal lagi ya. Seiring berjalannya waktu kita berlatih, dimulai dari mana? Dimulai dari kita itu menjaga 3P-nya. Intinya teman-teman sudah periksa ke dokter sana sini tidak ada sesuatu yang membahayakan. Teman-teman didiagnosanya karena asam lambung. Cuma karena kecemasan teman-teman itu tinggi ya, teman-teman itu apa namanya, sensasinya itu banyak gitu ya, teman-teman itu kepikiran kemana-mana. Teman-teman sudah periksa ke dokter, nggak usah takut ya. Mulai jalani 3P secara konsisten dari pola makannya. Teman-teman nggak usah terlalu takut terhadap makanan. Yang penting teman-teman ya usahakanlah yang apa namanya, memicu asam lambung itu ya dari asam, pedas, kecut, cuka, coklat, ciki-cikian, terus nangka, duren, pete, kopi, teh itu ya menurut saya sih jangan dulu itu ya teman-teman. Nanti kita bisa berlatih bertahap ya. Ketika kita itu sudah minim sensasi atau sudah mulai membaik, kita coba sedikit demi sedikit ya. Kalau ini cocok ya nggak apa-apa diterusin, tapi jangan terus-terusan setiap hari itu diselingi ya dengan porsi yang dikendalikan. Terus untuk kita perbaiki yang namanya pola hidup, ya. Diusahakan sebisa mungkin kita itu harus bergerak. Karena apa? Penderita gangguan asam lambung memang malas bergerak. Pinginnya rebahan, enakan, tiduran, malas ini, malas itu. Memang seperti itu. Tapi teman-teman jangan terpancing dengan kondisi yang enak. Karena menurut teman-teman kalau saya bergerak, saya itu sempoyongan, keliengan, lemes, badan nggak enak, nggak nyaman. Teman-teman jangan terjebak di situ. Teman-teman harus usahakan berlatih semampunya, ya, semampunya dulu, jangan dipaksakan, ya. Mulai dari di dalam rumah, cuci piring dan lain-lain atau nyapu itu pun jangan ditargetkan harus selesai. Kalau capek istirahat, itu cara berlatihnya seperti itu. Bertahap, baru nanti keluar rumah, jalan-jalan. Pokoknya usahakan untuk bergerak tapi jangan terlalu capek, ya. Terus teman-teman itu jaga pola tidurnya. Ya, jadi penting sekali untuk penyembuhan dari gangguan asam lambung, penyembuhan dari apa namanya, gangguan cemas ya. Menurut saya ini penting sekali yang namanya tidur. Karena kalau kita itu susah tidur, pikirannya itu kemana-mana seperti jalan sendiri, kita susah mengendalikan dan terus seperti itu kita akan semakin panik, semakin cemas, asam lambungnya itu tidak normal-normal, akhirnya menimbulkan sensasi-sensasi yang lain, berobat ke sana kemari tidak ada apa namanya hasil yang memuaskan ya. Jadi penting sekali ini untuk namanya tidur, dilatih ya pelan-pelan saja ya bertahap. Kalau hari ini susah tidur gasik, besok nggak apa-apa ya teman-teman dicoba lagi sambil dengarkan audio-audio relaksasi. Intinya bikin serileks dan senyaman mungkin karena rileks dan nyamannya masing-masing orang itu berbeda. Teman-teman coba cari tahu rileks dengan cara seperti apa. Ya memang susah ya, ini perlu berlatih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu juga latihan ya. Terus coba kita memperbaiki yang namanya pola pikir kita. Ya, kita sudah periksa gini, contohnya begini, kita sudah periksa ke dokter sana sini, cek ini itu dan sebagainya. Dikasih obat sudah, tapi tetap tidak ada hasilnya. Teman-teman coba analisa lagi. Kalau teman-teman itu merasakan bahwa sensasinya jangan-jangan ini saya itu sakit jantung, jangan-jangan saya sakit paru-paru, jangan-jangan saya itu kanker otak dan lain-lain sebagainya. Pokoknya pastinya penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini, itu kan pikirannya itu macam-macam. Apapun itu dipikirkan ya, teman-teman ya. Tapi coba teman-teman amati untuk penderita sakit seperti kayak jantung, paru-paru, terus apa namanya? Ginjal, apakah mereka punya ketakutan atau kecemasan yang setinggi saat kita mengalami gangguan asam lambung? Saya rasa tidak ya teman-teman. Ya walaupun 1-2 itu ada yang pastinya merasa takut, merasa cemas. Tapi kebanyakan ya enggak ya teman-teman. Tapi berbeda untuk penderita gangguan asam lambung atau anxiety atau psikosomatik. Sedikit rasa yang aneh aja di tubuh kita itu pikirannya sudah macam-macam, menguras energi semua dan itulah yang bikin kita itu drop ya, bikin kita itu apa namanya berpikiran macam-macam, akhirnya kita itu lemes, energinya hilang,
sensasi bermunculan kembali gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ya coba uraikan satu persatu. Jangan dipendem apa yang ingin disampaikan atau dikatakan, sampaikan saja ya. Terus kita coba memperbaiki yang namanya apa namanya pikiran-pikiran yang negatif mungkin ya teman-teman ya. Coba kita perbaiki dalam artian ya coba kita itu mulai dari sekarang itu coba kendalikan. Memang ini susah ya, akan tetapi ini bisa dilatih dengan cara seperti apa? Kita yakinkan kepada diri kita bahwa apa yang kita rasakan karena kita sudah periksa diri ke dokter ini itu dan sebagainya sudah komplit semua, tapi kita masih merasakan ini. Berarti kita harus yakinkan pada diri kita pada saat kita mengalami sensasi yang muncul yang selalu berpikirannya itu berpikiran-pikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang negatif. Mulai sekarang coba yakinkan kepada diri kita bahwa ini nggak apa-apa. Berapa hari kemarin saya juga merasakan seperti ini. Setiap hari misalkan teman-teman dalam hati bicara seperti itu aja. Berapa kali saya merasakan ini, berapa banyak saya merasakan ini, yang saya takutkan juga tidak terjadi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan semakin kuat mentalnya, akan semakin apa namanya kuat menjalani ini. Insya Allah teman-teman akan lekas membaik dan sembuh. Jadi teman-teman mulai dari 3P perbaiki secara konsisten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Tetap semangat. Salam sehat, semangat, dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.